Sahabatku, ketemu lagi di Mike Yankee Zulu Channel. Pada kesempatan ini kita akan melakukan perjalanan wisata ke Pantai Air Manis Padang, Sumatera Barat. Di sini kita temui dua objek. Pertama, objek cerita legenda yang terkenal, Malin Kundang, dan kedua objek wisata keluarga, yaitu tersedianya beberapa unit, cukup banyak unit lah dari ATV Sport. Kalau kita ke Pantai Air Manis, kita melalui jalan Muara, terus jembatan Siti Nurbaya, terus jalan lagi dengan dimana jalanannya ini cukup memiliki pemandangan yang indah. Di kiri kanan, di kiri bukit, di kanan pantai dan laut luas. Terus sampai di Air Manis, kita mungkin pertama menuju objek wisata Batu Malin Kundang. Jadi kisahnya begini. Dulunya di Pantai Air Manis itu ada seorang ibu mande, kalau dalam bahasa Minang mande rubayah, sedang anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang sudah ditinggal mati ayahnya. Jadi ibunya seorang diri membesarkan Malin Kundang. Pada saat Malin Kundang menginjak dewasa, sandarlah kapal besar berlabuh di Pantai Air Manis. Kedatangan kapal tersebut meneguhkan hatinya untuk pergi merantau, untuk merubah nasib. Lalu ia menemui ibunya, "Bu, saya ingin mencari kerja, merantau ke negeri orang," kata Malin Kundang dengan suara lirih. "Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini, Bu. Saya akan mencari kerja agar nasib kita berubah dan terbebas dari kemiskinan." Namun ibunya termenung dan berat hati. Akhirnya Mandi Rubayah pun mengizinkan anaknya pergi merantau. Singkat cerita, hari berganti hari, bulan berjalan dan tahun pun berbilang. Malin Kundang telah pergi meninggalkan kampungnya tanpa pernah memberi kabar kepada ibunya. Dan pada suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di Pantai Air Manis. Melihat hal itu, Mandi Rubayah ikut berdesakan mendekati kapal tersebut bersama masyarakat banyak di pantai itu. Dan ia pun sangat yakin bahwa lelaki gagah yang berdiri di atas kapal itulah adalah Malin Kundang. Tanpa canggung, ia langsung berlari ke arah Malin Kundang dan memeluk Malin Kundang erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Lalu ia pun menyapa Malin dengan suara serak karena menahan tangis bahagia. "Malin, anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu?" Malin terpana karena ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Belum sempat berpikir, istrinya yang cantik itu berkata, "Cuih, wanita buruk ini kah ibumu? Mengapa kau membohongi aku?" Lalu dia berkata, "Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya itu, Malin Kundang mendorong wanita tua itu hingga terguling ke pasir. Mandi Rubayah berkata lagi, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak." Malin Kundang tidak menghiraukan perkataan ibunya. "Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu. Engkau tampak sangat miskin dan kotor," kata si Malin sambil mendorong wanita tua itu hingga terkapar dan pingsan. Ketika Mandi Rubayah sadar, Pantai Air Manis sudah sepi. Yang tadinya ramai sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Namun di laut, dilihatnya kapal Malin semakin menjauh dan mengetil. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditengadahkannya ke langit, lalu kemudian ia berseru, "Ya Allah, yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang benar dia anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu, ya Allah." Tidak lama berselang kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah jadi gelap. Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Seketika itu kapal itu hancur berkeping-keping dan kemudian terhempas ombak hingga ke pantai. Dan keesokan harinya di kaki bukit terlihat kepian kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu tampaklah sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang terkena kutukan ibunya menjadi batu. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan kecil, ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon ikan-ikan itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Jadi itulah kisahnya. Pesan moral dari legenda ini adalah
Kisah Malin Kundang merupakan kisah seorang anak yang durhaka kepada ibu kandungnya. Ia lupakan harta benda yang didapatnya sehingga ia dikutuk menjadi batu. Jadi kalau kita ke objek wisata ini, di sana akan kita temui bentukan seperti manusia yang sedang sujud berupa batu, serpian-serpian kapal yang sudah pecah, dan onggokan tali-tali besar, tali-tali kapal. Dan di dinding bukit di sana kita lihat relief kisah cerita Malin Kundang. Oke sahabatku, selamat mengikuti dan jangan lupa untuk lebih berkembang channel ini, subscribe, like, and comment, dan untuk menghindari spam supaya bisa menonton lebih dari 3 menit. Demikian saja, selamat menikmati. Dah.